Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Coba sekarang Ibu absen ya. Coba kalian itu lihat kanan kirinya yang tidak masuk siapa ya? Apakah ada yang tidak masuk? Apakah masuk semua? Gimana? Masuk semua kayaknya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Kemarin kita mereview materi kemarin ya. Materi kemarin kita membahas tentang apa ya, teman-teman? Reaksi redoks. Oh ya, reaksi redoks. Nah, sekarang kita akan membahas tentang elektrokimia. Jadi, tujuan dari pembelajaran elektrokimia itu sendiri, yang pertama itu mengamati dan mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia, komponen-komponen yang terlibat, dan pengaplikasiannya. Yang kedua, kita akan mempelajari dan mengamati potensial elektroda yang melibatkan reaksi, perhitungan, dan aplikasi. Yang ketiga, tujuannya itu mempelajari hukum Faraday pada reaksi elektrolisis dan aplikasinya dalam penghitungan. Yang terakhir, mempelajari dan memahami fenomena korosi, reaksi yang terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan cara menghambat reaksi korosi. Oke, materinya elektrokimia. Nah, elektrokimia sendiri itu merupakan studi mengenai hubungan antara reaksi kimia dan listrik yang menyertainya. Jadi, hal ini itu termasuk studi tentang arti perubahan kimia yang disebabkan karena keberadaan arus listrik ataupun produksi energi listrik oleh reaksi kimia tertentu. Nah, definisi elektrokimia sendiri itu adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Nah, pemisahan ini, contohnya itu larutan homogen ya. Dengan elektrokimia itu menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat yang dipisahkan nantinya itu akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Nah, dalam elektrokimia sendiri itu melibatkan dua buah elektroda penghantar yaitu anoda dan katoda. Nah, pertukaran antara energi listrik dan reaksi kimia itu memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Seperti contohnya penerapan pada prinsip kerja baterai yang memberi daya pada smartphone yang Anda miliki saat ini. Nah, prinsip yang digunakan juga baterai menerapkan reaksi redoks, di mana oksidasi menyebabkan hilangnya satu atau lebih elektron pada satu spesies kimia, sedangkan reduksi itu adalah penambahan satu atau lebih elektron dalam satu spesies kimia. Nah, ketika reaksi oksidasi dan reduksi dipasangkan bersama dalam suatu reaksi redoks, itu elektron dapat mengalir dari spesies teroksidasi ke spesies terreduksi. Nah, di sini itu aliran elektron dapat secara spontan dihasilkan oleh reaksi dan menyebabkan energi listrik dalam satu sel. Hal itulah yang dimanfaatkan pada prinsip kerja baterai yang Anda miliki saat ini. Ini kan nanti kan ada dua jenis sel elektrokimia, sel volta dan sel elektrolisis. Nah, Ibu nanti akan membagi kelompok ya. Nanti Ibu kirimkan filenya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Lutfiani dari SMA Negeri 2 Brebes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elektrokimia, yaitu bab sel elektrolis. Berikut penjelasannya. Sel elektrolis. Sel elektrolis adalah energi listrik yang didasari oleh energi kimia. Energi listrik di sini memiliki arti arus listrik dan energi kimia di sini memiliki arti reaksi redoks. Sel elektrolis tersusun dari elektroda-elektroda yang dicelupkan dalam suatu larutan. Elektroda sendiri dibagi menjadi dua, yaitu katoda dan anoda. Katoda dilambangkan dengan
negatif yang artinya reduksi, dan anoda dilambangkan oleh positif yang artinya oksidasi. Trik asik dalam elektroda sini yaitu Karmin elek. K itu katoda, R itu reduksi, min itu min, elek itu elektrolis. Reaksi sel elektrolis. Yang pertama ada katoda. Katoda adalah kation yang berarti di depan. Di dalam penyelesaian katoda ini, deret volta tidak boleh dilupakan, karena pada pembahasan katoda, deret volta merupakan pembahasan utama yang merupakan penyelesaian dari jawaban katoda. Trik asik dalam katoda adalah 1A, 2A, AL, MN, H2O, dan H. Apabila etosel semakin besar, maka mudah direduksi. Pembahasan kedua adalah anoda. Anoda dibagi menjadi dua, ada anoda pasif dan anoda aktif. Anoda pasif atau intern yaitu contohnya PT, C, dan AU. Anoda pasif sendiri dijabarkan menjadi tiga, yaitu yang pertama anion berupa sisa asam oksi, contohnya SO42-, CO32-, dan PO43-. Yang kedua ada anion berupa NaOH, CaOH2. Dan yang terakhir ada anion bukan dari 1 dan 2 yang dioksidasikan adalah anion itu sendiri atau larutan NaCl. Yang kedua ada anoda aktif. Anoda aktif contohnya itu selain dari PT, AU, dan C. Anoda aktif sendiri adalah anoda yang dioksidasi adalah anoda itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa soal, yaitu 3 soal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah larutan NaCl. Larutan sendiri itu adalah air. Jadi, katoda sama dengan yang dibutuhkan pertama adalah bagian depan, Na. Kita lihat rumus dari deret volta, Na dan air. Na terletak di ujung kiri air. Jadi, di sini yang ditulis adalah air karena airlah yang paling kuat. Air sendiri itu dilambangkan menggunakan H2O. Akan dinetralkan menjadi 2OH-. Karena di sini hanya O-nya ada 2, maka di depan harus ada 2 dan ditambah H2. Di sini juga ditambah 2 elektron. Jadi setara. Dan contoh yang kedua ada leburan ZnSO4. Yang ditanyakan itu Zn. Jadi leburan dari ZnSO4 katodanya sama dengan Zn itu sendiri itu adalah Zn2+, direaksikan atau dinetralkan menjadi Zn. Di sini ada 2+ berarti ditambah 2 elektron. Dan ini katodenya. Yang ketiga itu adalah konsep dari anoda. Yang harus dikerjakan itu adalah anoda dan katoda. Larutan NaCl dengan elektroda PT. Kita sendiri harus menjabarkan dari NaCl. Yang pertama ada NaCl tadi sudah NaCl sendiri dijabarkan lagi menjadi Na itu Na+, Cl itu C plus Cl-. Nah, jadi kita harus mencari katoda dan anoda. Katoda itu dilambangkan min, anoda itu plus, dan anodanya itu adalah Cl. Cl sendiri itu Cl-, Cl 2Cl-, 2Cl-, jadi ininya Cl2, ada 2 plus 2 elektron. Nah, kita akan menjumlahnya. Dijumlahnya yaitu menjadi 2 NaCl plus 2H2 dikasihkan jadi 2 Na plus ditambah 2OH- plus Cl2. Dan inilah hasilnya. Ini adalah jawaban dari penjumlahan antara katoda dan anoda. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton video saya, dan di situ ada 3 soal yang harus dikerjakan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dari video tersebut, bisa ditanyakan kepada saya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kan sudah mempresentasikan ya hasil dari diskusinya. Beri aplaus dulu. Beri aplaus.
Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini tentang sel elektrokimia yaitu sel elektrolisis itu adalah jenis lain dari sel elektrokimia, di mana sel elektrolisis ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel Volta. Nah, sel elektrolisis ini merupakan sel elektrokimia yang mendorong terjadinya reaksi kimia dengan adanya aliran arus listrik di dalamnya. Nah, sel elektrolisis itu bekerja dengan digunakan juga dua elektroda dalam larutan elektrolit, di mana kedua elektroda itu digunakan memiliki perbedaan dengan adanya sumber listrik. Nah, sehingga menyebabkan salah satu elektroda itu bermuatan positif, sedangkan satu lainnya itu bermuatan negatif. Adanya listrik ini menyebabkan unsur elektrolit cair dipecah menjadi ion positif dan ion negatif, di mana ion negatif itu akan tertarik ke dalam elektroda positif. Ya, sedangkan ion positif akan diendapkan menjadi padatan yang menempel pada elektroda yang bermuatan negatif. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah, Bu. Mungkin nanti kalau misalnya ada kendala dalam mengerjakan soal, tadi kan pada presentasi teman-teman kalian salah satu itu kan ada soalnya. Nanti silakan dikerjakan, jika belum paham bisa ditanyakan kepada temannya yang mempresentasikan tadi atau kepada saya, oke? Baik, Bu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman.